Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Oke, sebelumnya kenalin aku Wisman Ropiansyah. Jadi di video kali ini kita akan melakukan yang pertama menginstal Ubuntu versi 20.04 di VirtualBox. Lalu yang kedua menginstal software jaringan GNS 3, lalu membuat topologi hybrid dan melakukan testing dari host satu ke host lainnya. Lalu yang ketiga membuat akun GitHub. Lalu yang keempat, menginstal fitur Git pada Ubuntu. Lalu yang kelima, menginstal Cisco Packet Tracer, lalu membuat rancangan pembuatan IoT sederhana pada Cisco Packet Tracer. Oke, ketika kalian sudah mendownload file Ubuntu-nya, lalu kita masuk ke VirtualBox dan kita pencet New di sini. Nah, untuk nama sendiri kalian bebas. Nah, untuk tipenya kita ganti ke Linux dan untuk versionnya Ubuntu ya, yang 64 bit. Lalu next. Nah, ini RAM-nya kalian sesuaikan aja. Kalau yang saya 3096. Nah, untuk memorinya ini kalian sesuaikan aja dengan yang kalian inginkan. Kita butuh 30 GB. Nah, ketika udah di-create, kita setting dulu. Nah, untuk storage-nya ke controller IDE-nya kita ubah ya. Nah, kita langsung choose this file. Nanti kalian file downloadnya ada di mana? Ya, sesuaikan. Di sini saya ada di file ini ya. Langsung open aja. Lalu oke. Lalu kita tambahkan host. Adapter 2 kita enable. Lalu kita yang host only adapter. Oke. Nah, langsung kita start aja. Oke, kita langsung aja pencet install Ubuntu, lalu kita continue. Lalu di sini kita terserah kalian ingin yang normal installation atau yang minimal. Kalau saya minimal ya. Oke, ini langsung continue. Lalu kita install now. Kita continue lagi. Nah, lalu di sini kalian tulis aja ya nama kalian. Lalu kalian buat password ya, kita continue. Oke, setelah itu kita langsung restart now aja. Lalu pencet enter. Oke, lalu kalian tinggal login aja ke yang kalian daftarkan tadi. Oke, lalu ini tampilan awal dari Ubuntu ya. Berarti kalian udah berhasil untuk menginstalnya. Nah, sebelum kita menginstal GNS 3, kita harus mengetahui apa GNS 3 itu dan untuk apa sih GNS 3. Nah, GNS 3 atau Graphic Simulator Network adalah aplikasi simulator jaringan yang berbasis GUI. Nah, GNS 3 dapat mengsimulasikan desain jaringan kualitas tinggi dan juga topologi jaringan yang kompleks karena menggunakan OS asli dari perangkat jaringan, sehingga dapat berada kondisi lebih nyata dalam mengkonfigurasi router secara langsung. Oke, kita langsung aja menginstal GNS 3-nya. Pertama kalian masuk ke terminal. Lalu kalian masuk ke user root menggunakan sudo. Lalu kalian masukkan password Ubuntu-nya. Nah, setelah itu kalian langsung add strip apt strip repository. Jadi kita menambahkan repository dari GNS 3-nya. ppa 2 GNS 3 /ppa. Enter lagi. Nah, setelah itu kalian langsung update dulu ya, apt update. Nah, setelah update langsung kita install GNS 3 UI dan juga servernya. Apt install GNS 3 GUI GNS 3 strip server. Nah, Oke, kita langsung buka GNS 3-nya. Nah, setelah ini kalian langsung next aja. Oke. Nah, di sini kita langsung buat new blank project. Ya, untuk namanya bebas. Di sini kita mungkin topologi hybrid.
Nah, karena Gen S3 ini untuk masalah router dia harus menggunakan eksternal ya. Jadi kita download dulu router C7200-nya, dan untuk link downloadnya udah ditaruh di deskripsi. Oke, nah kalau udah di-download nanti kita ke edit ya, lalu ke preference, lalu ke iOS routers. Di sini new aja, lalu browse. Oke, kita langsung ke download. Nah, ini ya si 7200-nya, langsung open aja. Yes. Oke, langsung next saja. Oke. Nah, di sini karena kita ingin menggunakan 3 router, berarti kita harus menambahkan 2 slot lagi ya. Nah, untuk slotnya ini PAFE TX ya, yang slot 2-nya juga. Oke, langsung next, finish. Oke, nah setelah itu lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita langsung buat topologi ya, hybridnya. Oke, ini untuk router 1, router 2, router 3. Nah, untuk hostnya sendiri kita akan menggunakan 9 host ya. Dengan satu switchnya itu ada 3 host. Setelah itu kita langsung hubungkan router ke switch, lalu router ke router, lalu switch ke host ya. Kita terlebih dahulu router ke switch, lalu router ke router, oke. Setelah itu kita langsung switch ke host. Nah, setelah itu kalian namain ya untuk IP-nya di router. Kita ke view dulu, lalu ke show hide interface label. Ya, untuk yang F0/0 di router 1 kita namain ya IP-nya 192.168. Ini kalian IP-nya bebas. Oke, setelah kalian melabelkan, kita langsung aja konfigurasi routernya. Caranya gimana? Caranya kalian ke router yang ingin dikonfigurasi, lalu klik kanan, lalu ke konsol. Langsung enter aja. Oke, lalu kita konfigurasi terminal, lalu kita in F0/0 IP add. Nah, IP-nya itu sesuai dengan yang kalian masukkan ya. Ini /0 per 0 berarti 192.168.5.1. Terus netmasknya 255.255.254. Kita masuk X, lalu yang F1/0 I 192.168.10.1.
Lalu kita tulis ya write memory. Oke, setelah router 1 dikonfigurasi, lalu di router 2-nya sekarang. Caranya sama ya, kayak tadi. Oke, setelah semua router terkonfigurasi, lalu kita memasukkan IP tiap host ya. Caranya sama ya, klik kanan di hostnya, lalu konsol. Langsung klik aja IP 192.168. Nah, karena di router 1 yang F0/0 ini titik 5.1, berarti di sini titik 5.2 kayak gitu, nanti sampai seterusnya. Ini subnet max-nya 255, 255, 255. Lalu belakangnya itu yang kabel dari switch ke routernya yang F0/0 ya. 192.168 titik 5.1. Setelah itu kalian copy dulu aja, nanti untuk di host-host selanjutnya kalian langsung save. Oke, setelah kalian memberi IP terhadap host masing-masing host, lalu kita melakukan konfigurasi protokol OSPF. Ya, kita ke router 1, ya klik kanan, langsung ke konsol. Nah, konfigurasi terminal, router OSPF 10, lalu network. 92.168.5.0. Jadi di setiap slotnya ya, 2 ininya 0.0.0.31 area 1. Oke, itu kan tadi yang di slot F0/0, nanti yang F1/0, lalu yang F2/0-nya juga. Kita ganti 10. Ini 15. Oke. Kita write memory. Lalu kita lanjut ke router 2 dan lakukan hal yang sama. Oke, lalu router 3. Oke, setelah kita melakukan konfigurasi protokol OSPF, lalu kita melakukan konfigurasi protokol MPLS. Kita kembali lagi ke router 1. Kita konfigurasi terminal, terus IP chef, MPLS IP, MPLS label protokol LDP. Lalu in F0/0
stp. Kita write memory. Satu udah, lalu kita lakukan hal yang sama ke router 2 dan router 3. Setelah kalian sudah melakukan protokol SPF dan juga protokol MPLS, berarti kalian langsung bisa mengecek ping dari host ke host lainnya. Misal kita dari host 1 ke host 7 ya. Kita ke konsol. Lalu kita mau ngeping kemana nih? Ke PC 7. Berarti ping, lalu IP-nya berapa? Untuk PC 7 yaitu 192.168.30.2 ya. Nah ini dari ping, kita ngeping dari PC 1 ke PC 7. Coba kalau misalnya sebaliknya ya, dari PC 7 ke PC 1. Kita dari PC 7 di konsol, kita aja langsung ping 192.168.5.2 ya. Hasil ya. Git dan GitHub itu sesuatu yang berbeda. Nah, kita bahas dulu Git. Apa itu Git? Git merupakan VCS atau Version Control System, di mana Git ini dapat mengelola perubahan dari suatu dokumen, program komputer, website, dan kumpulan informasi lainnya. Jadi, kalian tidak perlu repot-repot membuat file nama 1, nama 2, nama 3, dan nama lain sebagainya. Kalian hanya perlu satu nama saja dan melakukan commit setiap ada perubahan, dan kalian bisa pindah ke commit tersebut kapan saja. Nah, Git ini hanya bisa dilakukan secara lokal, jadi hanya bisa dipakai secara individu atau pribadi. Sedangkan GitHub, sebuah website yang di dalamnya menggunakan Git, namun dilakukan secara online atau cloud menggunakan internet. Jadi kalian bisa melakukannya secara kelompok atau dengan orang lain. Nah, kegunaan Git dan GitHub ini akan terasa jikalau keduanya digabungkan. Jadi kita bisa mengambil project dari komputer kita ke GitHub menggunakan push, atau sebaliknya kita juga bisa mengambil project yang ada di GitHub ke komputer kita menggunakan pull. Kita sign up dulu aja. Lalu kalian masukkan email kalian. Passwordnya. Nah, setelah itu masukkan username ya. Sudah membuat akun GitHub dan ini tampilannya. Oke, sekarang kita akan langsung menginstal Git-nya. Nah, seperti biasa kita harus update dulu ya, update. Oke, setelah update langsung kita apt install Git. Oke, setelah diinstal kita langsung daftarkan nih si Git-nya nih dengan akun yang ada di GitHub ya. Git config --global user _name. Nah, nanti username-nya samain dengan yang ada di GitHub kalian ya.
git config minus global user titik email. Nah, ini sesuai dengan email kalian yang ada di GitHub. Oke, setelah udah didaftarkan, langsung kita git config untuk ngeliat nih apakah sudah. Git config minus list. Oke, berarti udah ke daftar ya. Oke, kita clear dulu. Oke, sekarang kita akan menghubungkan nih dari Git dengan GitHub-nya. Pertama, kita buat repository di GitHub, ya, new repository. Lalu untuk namanya bebas, kita percobaan satu aja. Lalu di sini add a readme file, lalu langsung create repository. Oke, setelah udah dibuat repositorinya, kalian ke kode ini, lalu kalian copy HTTPS-nya. Kita langsung git clone nih. Git clone, langsung paste link yang tadi. Nah, ini artinya dia udah di clone ya. Langsung kita masuk ke repositorinya. cd percobaan script 1. Nah, ketika udah masuk, kita git status nih. Kalau udah terhubung, langsung kita buat file nih, touch file.txt lah ya. Oke, langsung kita git status lagi. Wah, ternyata ini ada yang untracked file nih. Berarti kita caranya menggunakan use git add tuh. Ada tulisannya git add spasi langsung namanya ya, file.txt file, atau kalian bisa langsung ya, bisa kayak gini, atau kalian bisa langsung titik ya. Artinya titik itu artinya kalian kalau misalnya ngebuat banyak file, langsung titik itu artinya semuanya gitu. Jadi langsung git add spasi titik aja. Oke, kita git status lagi. Nah, udah hijau nih, ada new file ya, udah masuk ke staging area nih. Langsung kita commit ya. Git commit min m, kita kasih pesan yaitu menambahkan file.txt. Oke, kita git status lagi. Git push. Oke, nanti kalian masukkan aja username-nya apa, Alfiansyah. Nah, ini udah di push nih. Kita lihat lagi git status. Nah, ini ada 2 commit nih. Cisco Packet Tracer merupakan sebuah aplikasi simulasi jaringan komputer yang digunakan untuk merancang sebuah sistem atau topologi jaringan yang diterapkan pada dunia nyata. Jadi ini kurang lebih hampir sama nih kayak GNS3. Nah, Cisco Packet Tracer ini dapat membuat rancangan IoT sederhana seperti smart home, smart city, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung aja menginstal Cisco Packet Tracer-nya. Nah, nanti kalian download aja yang Cisco Packet Tracer. Nah, setelah udah di-download, ada 2 cara nih untuk menginstal dari Cisco Packet Tracer ini. Yang pertama, kalian melalui terminal. Dan si terminal ini sintaksnya seperti berikut. Nah, kita pakai cara yang kedua aja, yaitu melalui file manager. Nanti kalian ke yang download ini nih. Nah, di sini ada Cisco Packet Tracer yang udah kalian download. Klik kanan, lalu open with software install. Oke, kita langsung install aja. Oke, setelah kalian udah menginstalnya, kalian langsung aja ke aplikasinya ya. Nah, ini ada Packet Tracer ya. Oke, mungkin no aja ya. Nah, setelah itu kalian bebas mau login menggunakan Cisco ini atau yang Networking Academy atau Skill for All. Kita gunakan Skill for All aja. Nah, setelah itu kalian login atau mungkin kalian buat akun ya, sign up. Sini saya langsung menggunakan MetaCAD, langsung masukkan email kalian ya. Dan ini tampilan dari Cisco Packet Tracer. Ngebuat rancangan IoT sederhana
Jadi kita konsepnya bakal smart home. Nah, pertama kalian membutuhkan yang namanya home gateway. Pertama kalian ke network device nih yang di pojok kiri bawah. Lalu ke yang wireless device. Nah, di sini ada home gateway. Nah, setelah itu kalian membutuhkan perangkat apa aja nih untuk si smart home. Kita ke end device, ya ini ke home. Nah, untuk mengendalikan semua perangkat di sini, kita membutuhkan yang namanya smartphone, ya. Perangkat untuk mengendalikannya. Nah, lalu kita hubungkan nih smartphone dengan home gateway. Nah, kita klik kiri dulu home gateway-nya, lalu ke config, lalu ke yang wireless. Kita lihat nih SSID-nya home gateway. Kita copy aja. Lalu kita paste di smartphone. Di kiri smartphone, ke config, lalu wireless, lalu ganti nih SSID-nya yang default jadi home gateway. Dan nanti ini perangkat akan terhubung. Cara kita mengendalikannya gimana? Kita klik kiri lagi di smartphone, lalu ke desktop, lalu ke IoT monitor. Nah, untuk IoT server address itu bakal sesuai dengan yang di home gateway. Kita login aja. Nah, ternyata belum ada device yang terhubung nih. Maka dari itu kita harus menghubungkan semua device dengan home gateway-nya. Ya, kita ke AC ya. Kita ke config, lalu display name-nya juga kita harus mengganti ya, agar gampang nanti kita mengkonfigurasinya. Ya, lalu kita ubah nih di IoT servernya menjadi home gateway. Nah, begitu juga yang lainnya. Lalu kita ke desktop lagi, ya ke smartphone. Nah, ini nih yang artinya hijau ini artinya perangkat udah terhubung. Ya. Lalu gimana sih kita ingin mengadakan misalnya kita kedeteksi dengan motion detector, nanti kipas, lampu dan AC-nya bakal menyala. Kita ke condition. Ya, lalu add. Nah, di sini kita contoh kita namain ada orang ya. Ada orang. Lalu ke motion on is true ya, jika motionnya mendeteksi ada orang, maka dia akan menyalakan AC ya, true. Lalu kipas akan menyala, lalu lampu juga akan menyala. Kita tambahin lagi kondisi jikalau tidak ada orang ya, atau tidak terdeteksi adanya motion ya, gerakan. Nah, ininya bukan is true tapi false ya. Lalu AC-nya bakal mati, false. Kipas status bakal mati. Lampu akan mati juga. Oke. Nah, dengan dua kondisi ini maka kita cek ya. Kita cobain misalnya kita pencet Alt pada keyboard lalu dekatkan ke motionnya. Nah, ini akan menyala. Lampu nyala, kipas angin gerak kencang, AC nyala. Nanti ketika si motion detector ini nggak mendeteksi ada gerakan, maka dia akan mati. Nah, seperti ini. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Dadah.